والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Untuk calon jamaah haji Blora ini, data yang ada di kami itu sebanyak 589. 589. Ya, ini tahap sekarang sedang tahap pelunasan, Pak. Pelunasan. Kalau nggak salah itu terakhir tanggal 13 Maret. Oh, tahap pertama. Oh, tahap pertama. Ya. Untuk tahap pertama masih ada waktu ya, Pak. Ini yang sudah pelunasan sampai hari kemarin itu 64% sekian, Pak. Tinggal kesiapan mereka, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan kesiapannya bukan di persoalan kesehatan ya, Pak ya. Mudah-mudahan. Ya ada misal 1-2, tapi kemarin informasi DKK itu yang sudah istiqtoah hampir 400 sekian gitu. Oh. Jadi mestinya dari sisi istiqtoah itu mereka wudhunya ya sesuai, berbanding kan lurus, ya. berbanding lurus kan. Nah, ini sedang kita mitigasi persoalannya gitu apa ya, gitu ya. Ya harapannya sing wis mlebu daftar sampai 13 Maret itu nanti sudah lunas semua. Yang serentak tadi dengan Pak Menteri. Oh, yang itu yang kabupaten. Ya. Dari informasi itu tanggal 13 April. Pak. 13 April. Jadi kita harapkan yang kabupaten sama 13 April. Oh, mudah-mudahan sudah ketemu gelombang 1 kedua kalau itu insya Allah sudah. Artinya selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan channel kami ini. Sekarang ini kalau nggak salah sudah ada aturan sudah ada pengumuman dari pemerintah para calon jamaah haji di seluruh Indonesia, tidak hanya Blora, itu sudah mulai untuk melunasi ongkos naik haji. Kali ini saya bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Pak Rosikun, barangkali sedikit ingin mengulik untuk tahun 2025 ini kira-kira nanti jumlah calon jamaah haji Kabupaten Blora itu berapa, dan mungkin saat ini mungkin kalau nanti sudah diketahui yang sudah melunasi berapa, jadwal pelunasannya sampai kapan. Terus ini kan biasanya kalau sudah di bulan-bulan puasa itu persiapan para calon jamaah haji ini sudah mikirnya sebentar lagi itu persiapan gitu. Pak Rosikun barangkali bisa dijelaskan ini untuk tahun 2025 ini kira-kira itu jumlah calon jamaah haji dari Blora itu berapa? Terima kasih Mbak Urip yang telah kita bisa berkomunikasi dan berkontribusi hari ini atas matur nuwun sangat. Untuk calon jamaah haji Blora ini, data yang ada di kami itu sebanyak 589. 589. Ya, ini tahap sekarang sedang tahap pelunasan, Pak. Pelunasan. Kalau nggak salah itu terakhir tanggal 13 Maret. Oh, tahap pertama. Oh, tahap pertama. Untuk tahap pertama masih ada waktu ya, Pak. Ini yang sudah pelunasan sampai hari kemarin itu 64% sekian, Pak. Yang pelunasan sudah 379-an. Oh, iya. Oleh karena itu kami mendorong Bapak Ibu calon jamaah haji di Blora yang sudah masuk di daftar itu untuk segera melakukan pelaksanaan proses pelunasan, Mbak. Sehingga nanti sampai deal akhirnya sudah terpenuhi. Ini pelunasan bisa di kantor Kemenak atau mungkin bisa di bank-bank? Di bank terdekat, yang telah ditentukan itu. Jadi 379 sudah clear, sisanya mohon lewat forum ini kami mendorong untuk segera dilakukan pelunasan. Pelunasan. Yang pelunasan ini memang agak berbeda, Mbak.
Berbedanya kayak apa? Gini, Pak? Pak, kalau dulu-dulu itu kan pelunasan dulu, baru cek kesehatan Ya. istitoah. Nah sekarang dan tahun kemarin Ya. itu sekarang prosedurnya calon jamaah haji dulu Ya. itu harus cek kesehatan dulu. Dibalik. Nah, Ya. dibalik dulu Ya. di puskesmas dan di kantor terdekat, kemudian keluarlah surat istitoah Pak, yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Itu kalau bahasa umumnya keluarlah surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat dan kesehatan istitoah, sorry, Iya, istitoah, ya. Kemudian itu sudah masuk di aplikasi. Nah, kalau sudah masuk itu baru bisa melaksanakan pelunasan. Kalau istitoahnya surat sehat tadi belum keluar dan belum diupload itu tidak bisa. Di Blora sendiri kemarin ada pengalaman itu enggak? Gimana? Nggak ada. Misalnya mereka tes kesehatan, mereka kan mungkin dari Sisko HT sudah masuk. Oh gitu. Nah, tapi tiba-tiba waktu sebelum pelunasan mereka tes kesehatan terus akhirnya dinyatakan nggak sehat. Hal ini kan gini Mbak, jadi mereka tes dulu. Ya. Nah, ini kadang-kadang kasus yang kita temui mengapa agak lambat pelunasan ini karena memang kadang-kadang mereka nunggu Mbak, kan suami istri. Ya. Yang satu sudah surat kesehatan sudah lolos, Ya, yang tapi satu- suaminya belum. Ya. Nah ini kan nunggu Mbak, Ya. jadi pelunasannya engkau aja nunggu bayar, Ya. Ya. Kan gitu. Iya. Kadang seperti itu. Nah, Iya. atau kadang juga ini yang belum pelunasan itu mungkin karena memang belum cek kesehatan. Iya. Atau mungkin ketika dicek kesehatan ada indikasi kurang sehat. Lah, bagi Tapi yang masih ada kesempatan untuk bisa Masih. dipulihkan supaya iya kan sehat. ini kan kita kolaborasi dan Iya. saling berkomunikasi dengan DKK Pak ini. Iya. Yang belum cek kesehatan, tolong segera cek kesehatan, segera mendapatkan surat istitoah, kemudian segera pelunasan. Yang sudah mendapatkan surat kepastian itu tolong segera dipelunasi. Biar tahap pertama ini progres kita bagus dan makin baik kan itu. Jadi meskipun gini Pak Rosikun kan banyak latar belakang, banyak sebab. Iya. Kalau dari 589, Iya. ya gitu ya angkanya gitu ya Iya, Pak. sekitar Gitu ya. Sekitar lah mungkin bisa tambah bisa kurang Kuotanya itu. seperti itu, Mbak. Iya, kuotanya segitu dan sudah yang melakukan pelunasan bahkan sudah 4%. 64%. Iya, 300. Tapi paling tidak ini kan bisa disosialisasikan kepada calon jamaah Iya, betul. haji. Jadwal pelunasan tahap pertama itu sampai 13 Iya. Maret. Pertanyaannya gini Pak Rosikun, kalau sampai batas pertama itu tadi 13 Maret itu calon jamaah haji yang sudah masuk kuota Iya. itu belum melunasi itu kayak apa Nah Pak? itu Mbak, kita Iya. kan alasannya macam-macam Mbak. Iya. Kalau memang tidak sanggup melunasi, Iya. itu segera membuat surat pernyataan. Oh. Dia tidak sanggup melunasi dan Iya. berangkat tahun ini ditunda. Ya. Ini sedang kita oyak-oyak Mbak. Nggih. Oyak bahasa Indonesia Mbak. Dikejar-kejar. Dikejar-kejar ya. ya. Kita sedang mengejar-ngejar. Tapi itu. kejar-kejar dalam tanda petik. Dalam artian ini Positif, positif. iya, iya. Bukan dikejar-kejar kayak lewat Iya. kepala KUA, lewat penyuluh, kemudian lewat KBH kita sudah mencoba untuk sore itu untuk segera melakukan pelunasan. ya. Kalau istitoah tolong sekali lagi segera dilunasi. Nah, khawatir saya gini, Mbak, kalau nanti tidak ada kejelasan, Ya. itu nanti namanya bisa kedel dan tidak bisa melakukan tahap kedua. Nah, ini satu ini informasi kan. Iya, penting, iya, Pak. iya, betul ini. Iya. Ini kan daftar tunggu sudah ada, Mbak. Oh. Ini sudah daftar tunggu yang menunggu. Ini ada hampir 200 calon jamaah haji, Mbak. Iya. Ini besok hari puasa ke hari Rabu. Kami kumpulkan, Mbak. Kami Yun Sewu, Enggak. yang Mbak Rosikan yang daftar tunggu ini kan bukan daftar tunggu yang kuota tahunan itu toh, tapi daftar Tahun ini. tunggu ini Iya, tahun iya. ini kan. Iya. Kalau misalnya ini dari 589 Ada yang karena gagal. beberapa alasan gagal, ini otomatis ngisi. Iya, iya. Ah, Gitu. iya, Jadi iya. yang ini masuk Jumlahnya berapa Pak tadi? hampir 200. Sekitar lah, sekitar ya. Untuk yang calon daftar tunggu Mbak, kita juga akan kita berikan sosialisasi Mbak. Dan Iya. demikian. Ya. Kalau memang siap untuk cek kesehatan, ya segera cek kesehatan, buat paspor dan sebagainya Iya. itu. Kemudian nanti pada titik berikutnya ketika ada panggilan pelunasan, Iya. segera melunasi. Tapi kadang-kadang kan mereka masih daftar tunggu, nunggu aja, nunggu kepastian kan Ya, ya, ada ini- juga. iya, Tapi kan Pak, iya. informasi kan cepat Mbak, ini Iya. cepat ya. Paling enggak kan penyadaran kepada yang mereka daftar tunggu ini memang harus Ya, betul, ya, ya. harus begitu Iya. sambil Kami mendorong yang tadi ya, yang masuk 15 menit, kami
mendorong terus Ya. untuk segera ada Nggih. kejelasan. Artinya sebagai bapak istilahnya kepala kantor Kemenak tidak terus berharap muga-muga iki gak ngelunasi terus Ya, ini kan enggak. Kita tetap mendorong yang ya mendorong segera. ini supaya bisa, yang namanya manusia kan kita nggak tahu. Iya, Mas Kunjung. kondisi apa kan baru Ya. kita mitigasi, Pak. Baru Iya, kita ya. gagalnya seseorang misalnya mau berangkat haji itu kan banyak hal. Oh iya, betul. Ya, Karena panggilan. Ya, itu kembali lagi ke panggilan, bisa tinggal 2 hari aja misalnya itu ada Iya. sesuatu sebab sehingga seseorang calonan haji itu gagal ke sana. betul, ya. Pertanyaannya tadi kalau sampai tanggal 13 itu tidak melunasi dan tidak ada pemberitahuan, tidak apa kayak apa itu Pak? Ya itu ya resikonya, Bang. Gitu ya? Iya. Tapi sebelum sampai ke sana kita sudah sosialisasi. Jadi, makanya ini kan masih ada waktu, Masih ada waktu, mudah-mudahan mudah-mudahan dengan bisa- channel kita ini nanti bisa masuk untuk menjadi Karena sosial. ini kesempatan yang bagus, Iya. kesempatan yang luar biasa. Ini Kalau boleh tahu daftar tunggunya yang tahunan kuota itu, kalau misalnya saya ini daftar sekarang itu harus nunggu berapa tahun? 35 tahun lebih, Pak, tuh. 35 Sekitar tahun. gitu ya. Nah, ini Sementara makanya itu nanti- makanya kita- nggih, ini untuk pembanding aja Pak Iya, Rotikun. iya. Kalau sudah masuk kuota tahun ini, Iya. sementara kalau waiting list-nya haji itu sampai 35 tahun, yo nek iso piye carane segera tanggal 13 ini maksimal pelunasan Iya, ini segera kita mulai. segera dilunasi. Kalau nggak masuk tahun ini nggak dilunasi kan mundur lagi. Wah, Eman-eman itu. kalau eman-emannya kalau mereka tidak memberitahuan terus misalnya kedel. Tapi kan di tahun belakang masih ada kesempatan. Masih bisa. Ada kesempatan, Oh masih ya. ada kesempatan. Yang namanya umur Pak Iya, Rotikun, Mas. ya, Nanti kita kalau nggak tahu. ditunda-tunda tidak melunasi, kemudian kena regulasi, ditunda kan kasihan. Artinya nanti kalau tanggal 13 pelunasan pertama, beberapa orang itu ternyata karena sebab L tidak melunasi, berarti daftar tunggu ini Ya bisa masuk. masuk. Ya, mereka itu kami dorong, Pak. Nggih. Kesempatan emas ini yang sudah masuk, ayo segera kita Nggih. lunasi dengan baik. Dan ini pihak Kemenak sudah melakukan ya sampai Sudah dengan sampai gitu lewat ya. kepala KUA, Iya. lewat mana KPIH dan person-person sudah kita kerahkan semua. Nggih, nggih. Sudah kita mitigasi berhal persoalan di situ. Sekarang tanggal 27. Masih lumayan. Ya masih lumayan, mudah-mudahan ini nunggu nanti panen ini Pak. Iya, iya. Hasil panen. Mungkin dulu panen nggak tahu ya. Ya kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Saya sekarang- kurang update Pak Ardi. Ini Gimana ya? sekarang ONH sampai berapa ini Pak? Ini kemarin keluar 55 per gitu, Pak. Ya. Sudah ada. Kalau misalnya Ada, kemarin misalnya sekarang kan minimal kan harus 25 Iya, ya. 25. Iya, Misalnya setoran kalau segitu ya, tapi kan kembali lagi kesempatan ini berhaji kan Iya, iya. luar biasa dengan gitu. Mudah-mudahan nanti segera yang Segera selesai, Pak. Ini ya. baru tahap pelunasan. Iya, karena saya tahu sendiri Pak Rosikun, yang namanya panitia di Kemenak ini tahapan ini kan sudah jelas ini. Iya, Setelah ini nanti pelunasan mesti wis jadwal ke ini, jadwal ke ini, iya. jadwal ke ini. Sebentar lagi kami manasik, Pak, nanti, Pak. Oh, manasiknya biasanya 3 hari ya Pak ya itu. Ya? Kita tahun ini ada 2 manasik, Pak. Maksudnya gini, yang tingkat kecamatan itu 6 hari, kemudian yang tingkat kabupaten 2 hari. Untuk yang kabupaten kemarin sudah ada rencana awal, kelihatan nanti bersamaan dengan Pak Menteri menyapa, Pak. Oh, Rencana tanggal 13 April kalau tidak salah. itu Yang kabupaten, Pak. manasik kabupaten. Indonesia Si menurut Indonesia nanti disamakan. tanggalnya disamakan tanggal 13 April. Kesempatan yang direncanakan kemarin tanggal 13 April. Ya. Itu nanti langsung ada program Menteri Agama menyapa. Nanti insya Allah nanti tanggal 13 April. Beberapa teman sahabat kita calon jamaah haji di Semarang rencana nanti akan dikumpulkan di suatu tempat itu. Tapi kita semua kabupaten nanti serentak, Pak. Bagus. Yang tanggal 13 itu. Ini Kan ada 2 kali, Pak. Yang 1 hari diharapkan nanti semuanya serentak. Kalau di sini biasanya di kabupaten di Pendopo. Di Pendopo, Pak, di Pendopo. Iya. Ya, kita Cuma- belum komunikasi. Cuma mungkin nanti berarti Zoom itu kalau misalnya secara Iya, yang nasional di serentak itu. nanti yang ada 1 titik di provinsi, yang lain kita nanti Zoom semuanya. Ya luar Biar biasa ini. Biar nanti ada semangat
kebersamaan di situ, Ya. kemudian bareng-bareng bagaimana kita manasik itu. Nggih. Ya paling ndak itu latihan lah nek di sana itu ya senggene nganu ya egone itu mulai nganu ini kebersamaan. Itu yang kebersamaan nek iso ya ora mok sak bluro, tapi nek iso ya sak Indonesia. Yang kecamatan nanti 6 kali, Pak. Nggih. 6 kali kecamatan. Jadi ada 8, Pak. Nggih. 2 di tingkat kabupaten. Yang 6 nanti di tingkat kecamatan. Ya setelah itu manasik itu setelah itu kan luar biasa ini dari terutama yang dari seksi umroh dan haji ini kayak gini ini. Kesibukannya sudah sangat-sangat luar biasa Pak Angger wis bar misalnya lebaran hari raya itu kan harinya sudah ngoyak anu gitu. Kalau ini untuk pembagian kloter jalannya belum ya? Belum, kita nunggu anu Pak, Qur'ah 2 dari undian juga. Nanti kita masuk kloter berapa, pembagian belum sampai tahap ke sana, Pak. Karena kloter ini berimplikasi termasuk nanti berarti gelombang kan, Pak? Iya, betul. Bisa gelombang 1 atau gelombang 2 ya, gitu. Nanti ketika sudah ada kejelasan nanti kita informasikan. Jumlahnya 589 kalau dibanding tahun kemarin ada kenaikan atau hampir mungkin sama, Pak. Hampir sama ya. Hampir sama. Oh ya, Pak, hampir lupa. Untuk tahun ini mungkin ada program-program yang inisiatif dan Mbah untuk menghadapi apa ya istilahnya kemacetan lalu lintas di Mina dan sebagainya itu. Nanti materi manasik itu juga untuk menekankan tanazul, Mbah. Dalam arti begini, arahan dari kementerian itu nanti kloter mana nanti tanazul dibuat kloter mana yang siap untuk tanazul. Nah, nanti kita Blura nanti dalam manasik kita sampaikan kira-kira yang Blura siap nggak kloter berapa yang siap tanazul. Kan tidak mesti harus semua barangkali yang satu kloter ini. Kalau dulu kan tanazul itu kan Mas secara pribadi-pribadi dalam arti, tapi sekarang sedang diusahakan secara per kloter, Mbak. Ini tahun ini mulai turun. Jawa Tengah kena minimal 10 kloter, Mbak. 10 kloter. Dan nanti kita sampaikan di manasik itu calon jamaah haji kita siap nggak ikut tanazul. Sebetulnya unsur beratnya atau unsur anunya untuk tanazulnya tanazul itu kan gini, Mas. Jadi nanti kan dari Arafah, kemudian dari Mekah dulu ke Arafah, kemudian ke Mina gitu toh. Nah, itu nanti mereka tidak nginapnya di Mina full ya. Tapi setelah dari Mina mereka terus melempar jumroh, kemudian balik ke hotel lagi. Balik hotel nanti setelah hari kedua tiga mereka melempar jumroh lagi. Tapi lewat hotel yang didekatkan dengan Jamarat, Pak. Tidak lewatnya jadi yang lempar jumroh hari kedua tiga bukan di Mina, bukan dari tenda Mina kan, itu. Kan sudah melempar jumroh pertama tadi, balik ke hotel yang telah ditentukan. Kemudian nanti melempar balik ke Mina lagi, tapi tidak nginep di Mina. Dan ini kan persoalan fisik aja, Pak Rosidun. Ya, untuk menghindari kepadatan di Mina. Iya, ya, memang kan luar biasa. Kalau sudah Armina itu, betul. Kita dari Pondokan Mekah itu menuju ke Arafah itu udah padatnya udah karu-karuan. Terus nanti setelah selepas asar itu kita mau perjalanan Mina nanti mampir Musdalifah itu antriannya kayak biasa. Terus kalau di Musdalifah yang kayak gitu kita itu istilahnya di bawah langit ya itu kalau hujannya hujan kalau apa itu yo hujan-hujanan mau menuju Mina. Nah, itu ada istilah gitu. Urur Mbak sekarang itu. Jadi nanti jamaah tidak perlu turun ke Musdalifah, dekat situ udah berangkat. Tapi ini skema yang kita siapkan dari kemarin kita disampaikan itu untuk tahun ini, Mbak. Nah, ini nanti kita nunggu kepastian dari pusat untuk materi manasik itu. Dalam arti apakah sanggup tidak. Tapi ini perlu kami sampaikan dulu, biar nanti ini tetap nunggu keputusan dari pusat. Cuma ini wacana-wacana ini perlu kami sampaikan sehingga nanti calon jamaah haji itu ada ya semacam persiapan lah bagaimana kita menghadapi itu. Nah, haji itu memang sangat dinamis, Pak. Iya, itu per tahun itu dinamis sekali. Ini kan luar biasa. Ternyata pemerintah kita sendiri juga sudah memperhatikan kepadatan lalu lintas itu kalau sudah jadwalnya itu kan bersesak-sesaan yang kayak gitu. Kalau bahkan kalau kita bis itu
Dari Musdalifah mau ke Mina itu kan kita jangan terpaku. Tadi saya naik bus itu ya pokoknya kosong naik. Itu kan tapi Tanasul ini luar biasa Pak Resikun. Mudah-mudahan ini lancar semua. Bisa lancar karena sebetulnya dari sisi ini kan persoalan mungkin tenaga aja ini yang lempar jumroh hari kedua ketiga yang mau balik neng Mina tapi mereka berangkatnya dekat Jamarat. Di hotel yang sudah dekat Jamarat. Jadi kan itu malah akan mengurangi kepadatan yang ada di sini. Ya. Hotel Jamarat ini yang dekat Jamarat ini berarti kan tidak hotel yang ditempati saat berada di Mekah. Ya sudah, nanti langsung ditempati di situ, Pak. Oh, skemanya seperti itu, Pak. Skemanya gitu datang, ya. Langsung di hotel dekat situ. Nanti dipilih kloter mana yang siap. Nanti kan kita sosialisasikan. Kira-kira Blora bagaimana? Apakah berani atau bisa sanggup jadi di itu? Yang sudah itu biasanya Blora itu satu kloter utuh. Atau bisa 2 kloter utuh, Pak? Ini kita kepastiannya belum tahu, Pak ya. Cuma nanti kita nunggu perkembangan lebih lanjut. Yang satu mungkin bisa utuh, yang lain nanti biasanya bergabung dengan kabupaten lain. Ini kan kita bayangkan kapasitas pesawat itu taruhlah 300 berapa gitu ya. Itu turunnya nanti berarti bergabung dengan kloter lain. Boleh jadi kalau orang masuk tidak di kloter Blora ya kami minta kefahaman dan kesadaran calon haji tidak mengapa lah. Yang penting itu kloter berapapun tidak masalah kan. Jadi satu ya alhamdulillah tidak juga alhamdulillah. Sama-sama berangkat. Sama-sama berangkat itu yang terpenting kan ini peran dari Kemenang kan luar biasa. Kalau misalnya di saat manasik itu kira-kira sudah ada pembagian kloter belum Pak? Yang itu yang kita belum bisa jawab secara pasti. Dalam artian kalau misalnya pas pelaksanaan manasik itu, apalagi serentak itu yang 2 hari di kabupaten, syukur bagi di kecamatan-kecamatan itu, kita sudah tahu bahwa kita kloter misalnya kloter sekian masuk gelombang 1, itu kan persiapannya bahan untuk manasik itu yang namanya kloter 1 pun yang medinasik loh. Itu kamu harus. Biasanya kita masuk gelombang 1 kalau baca. 1 2 ya. Nanti kita nunggu putusan di pemerintah. Tapi selama ini nek kepengen cari aman, cuma awak dhewe ini serodok ya tambah gawean. Nek manasik ya nek gelombang 1 ngene, gelombang 2 gitu. Biasanya seperti itu, Pak. Iya, kalau kita jaga nih kita misalnya manasik bahannya gelombang 1 ngerti-ngerti gelombang 2. Maka dua-duanya nanti kita sosialisasikan, Pak. Kalau gelombang 1 seperti ini, gelombang 2 seperti ini. Kalau ini memang belum ada kepastian, Pak, ya. Tapi untuk pembagian karo-karo biasanya kita sudah mulai ancang-ancang, Pak. Sudah mulai ancang-ancang. Jadi kira-kira nanti Mbah Sayem, Mbah Purjo sama Regu siapa itu biasanya mereka sudah mulai menata diri. Ini terpantau yang jemaah haji dari Kabupaten Blora yang usia paling tua berapa, Pak? Kemarin kita mitigasi itu hampir 90 tahun ada, Mbak, kelihatannya. Tapi pastinya saya cek kembali. Yang termuda pasti ada. Biasanya kan termuda sama tertua ya. Coba nanti kalau sudah pelunasan nanti kita pastikan. Tapi paling tidak saya sepakat dengan panjenengan. Batas pelunasan yang tahap pertama 13 Maret itu kan perlu diindahkan. Kalau tidak diindahkan resikonya yang paling kan ketunda. Ya betul ya. Ini kesempatan bagus. Kan kita nggak tahu ada unsur lain. Kita misalnya si Suto ini jatahnya berangkat tahun ini, maksudnya kuota. Si Suto ini tahun depan wis duwe rencana mau mantu. Akhirnya nggak sampai mundur kan. Nah, itu kan. Tapi yang belum ini sudah kita mitigasi, Mas. Kita sudah pendekatan, sudah kita secara personal sudah kita dekati semua lewat KPIH dan kepala KUA itu. Tinggal kesiapan mereka. Tapi mudah-mudahan kesiapannya bukan di persoalan kesehatan ya, Pak ya. Mudah-mudahan. Ya ada misal 1 2 tapi kemarin informasi DKK itu yang sudah istiqtoah hampir 400 sekian gitu. Jadi mestinya dari sisi istiqtoah itu mereka kudune ya sesuai berbanding lurus kan. Ini sedang kita mitigasi apa persoalannya apa gitu. Gitu ya. Mungkin karena nunggu panen tadi. Oh ya. Nunggu panen. Ya memang kondisi di lapangan kita kan baru panen perdana ini di Blora, Pak. Nah, ya mudah-mudahan dari itu nanti ya harapannya sing wis mlebu daftar sampai 13 Maret itu nanti sudah lunas semua. Karena nek ora clear
Kemenak mesti ya tambah gawean. Otomatis kan yang kayak gitu. Tapi saya optimis insyaallah. Ini butuh proses ya. Jadwal tadi kembali ke manasik, jadwalnya kapan? Ini kabupaten. Kabupaten baru kita komunikasikan dan nunggu petunjuk. Nanti siang kita mau ada Zoom dari Wisata. Untuk tentang kepastian jadwal dan materi manasik haji. Iya. Karena nanti nanti siang kita menerima Zoom dari Pusat. Yang serentak tadi dengan Pak Menteri. Oh, yang itu yang kabupaten. Dari informasi itu tanggal 13 April. 13 April. Kita harapkan yang kabupaten sama 13 April. Oh, mudah-mudahan sudah ketemu gelombang 1 kedua kalau itu. Kalau itu insya Allah sudah. Artinya manasik kabupaten. Maksudnya nanti manasik itu lebih fokus gitu. Karena secara psikis, secara fisik itu gelombang 1, gelombang 2 ya meskipun bodoh ae dan lain-lain persiapannya beda, termasuk mungkin mempersiapkan kelambi neng tenteng, tas tenteng dan lain-lain itu gelombang 1, 2 kan beda gitu. Insya Allah 2 bulan lagi sudah akan keluar pemberangkatan tahap kloter pertama nanti. Gitu ya? Iya. Enggak. Kita belum tahu Blora masuk di kloter berapa. Gitu. Ya sebetulnya kloter berapa pun nggak masalah. Oh, nggak masalah. Ya, itu. Sama saja. Karena sistemnya yo undian, kita yo gak iso ngarani. Gitu. Gabung dengan kabupaten mana kita juga. Ya nggak masalah. Cuma memang rasane Pak, ya ini fakta di lapangan. Orang kaya nek sak kloter ya sak Blora kabeh. Itu ora iso dihapusi Pak. Ya meskipun paling-paling gabungannya kan Rembang, Pati, paling-paling itu kloterannya kan itu aja. Dan kan Mbah, yang terakhir saya minta Mbah, nanti kalau pemberangkatan sudah ditentukan harinya, itu kami mohon nanti para calon jamaah haji yang pengombyong haji itu nganterkannya tidak usah sampai Don Hudan, cukup sampai di Pendopo mawon. Karena nanti kalau sudah berangkat dari sini ke Don Hudan, itu nanti biarlah calon jamaah haji itu konsentrasi dengan kondisi dan situasi dan urutan berikutnya yang ada di Don Hudan. Karena di sana itu yang namanya lingkungan Don Hudan ini kan tidak terlepas, ini kan rangkaian sampai nanti di musim haji kan. Gitu. Yang tahun-tahun kemarin memang ada Pak Rasikun, misalnya pengantar pengombyong itu ada beberapa lah, ada beberapa itu. Gini, saya sepakat itu. Ya mudah-mudahan ini diindahkan karena pengalaman. Ado-ado tekan Don Hudan. Di sana juga nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya istilahnya kita ampeng-ampeng pager itu gitu. Yo ngapain yang kayak gitu. Bahkan di pendopo pun kan sudah mulai dibatasi. Yang boleh masuk ke pendopo karena ini persoalan kepadatan, persoalan apa, dan tempat yang terbatas mungkin ya tertentu yang masuk. Biarlah orang tua kita, saudara kita yang sudah masuk Don Hudan itu konsentrasi, Mbak. Karena di situ sudah ada cek kesehatan lagi, tes administrasi. Betul. Kalau masih harus keluar dada-dada itu kan. Yang terganggu. Yang jelas di sana itu membiasakan budaya sabar antri. Betul, kan jumlah MCK sudah mulai terbatas. Itu kan fisik sudah harus kuat. Yang terpenting kan ada pembagian gelang haji, paspor, tes kesehatan, macam-macam lah kalau di sana. Tapi saya sepakat. Gitu ya Pak ya. Kalau nanti di pagar putune CHW kan terganggu. Iya. Harapan kami nanti cukuplah sampai di pendopo. Iya, saya pikir itu saya pikir himbauan yang enggak ngoyo-woro, Pak. Iya, betul ya. Semua demi kebaikan. Untuk jamaah, calon jamaah maupun untuk keluarganya jamaah. Ning Solo iku ya siji mengeluarkan biaya. Kita di sana ya ora iso terus ketemu saliman ya malah ning iso dadak-dadak kayak gitu kan. Nggih Pak Rasikun, matur nuwun atas kesempatannya kita bisa bincang-bincang ini meskipun pemberangkatan calon jamaah haji masih jauh, tapi paling enggak ini tahapan kan sudah mulai pelunasan. Mudah-mudahan podcast kita hari ini, pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Amin. Terutama bagi calon jamaah haji. Saya pikir kalau aturan sampai 13 Maret itu kan tidak berlaku di Blora saja. Di kabupaten sama.
kita 13 13 ya. Maret yang periode pertama Iya, ini. iya, iya. Ya paling enggak kalau ini nanti orang lihat orang apa itu paling di daerah lain, oh ya saya tak segera melunasi daripada nanti kalau enggak melunasi batal. Tunda. Iya. Itu Pak Rosikun, matur sekali lagi matur nuwun. Tentu dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan nanti pemberangkatan calon haji Kabupaten Blora di 2005 semua lancar. Amin, amin. Ya. Dan mudah-mudahan termasuk nanti semua terlaksana, semua rukun, semua syaratnya di sana akan terlaksana dan seluruh jamaah calon haji Blora itu nanti akan menjadi haji yang mabrur. Tentunya gitu ya Pak Rosi gitu ya. Haji juga Mbak Nun Sewu. Haji itu bukan hanya kerja kemenak saja, kerja sama semua lini Pak. Nanti pemberangkatan itu ada dari keamanan, kemudian bis dari pemerintah daerah, artinya dari DKK, semuanya kita terlibat, Mbak. Dari kebersihan, nanti kita saling bersinergi sarang-sarang lah gitu. Ya itu memang harus sarang-sarang karena ya kan biasanya sing kenapa itu ya wong kemenang. Sing ngerusulan udah lelene. Tapi tidak persoalan. Yang kemenak itu tentu akan memberi pelayanan yang benar-benar sebaik-baiknya, yang maksimal. Karena apapun ini calon-calon tamu Allah ini harus dilayani dengan baik tanpa ada pamrih apa-apa. Pemirsa, mungkin barangkali ini bisa bermanfaat ya untuk bagaimana persiapan untuk berhaji di tahun 2025. Jadwal sudah jelas, yang belum jelas kan mungkin kloter tapi saya pikir saya sepakat dengan Pak Rosikun, kloter berapapun nggak masalah, gelombang berapapun nggak masalah. Tapi yang justru diperhatikan kan di persoalan jadwal pelunasan itu dari mana? Segera dilunasi. Mungkin barangkali ada tutur kata saya tidak pas, kurang berkenan. Saya selaku pribadi mohon maaf. Sama-sama kami juga minta maaf bila ada salah dan hilang. Dalam artian sekali lagi kembali apapun yang kita lakukan kalau bisa itu bermanfaat bagi orang. Urip harus urup. Sekian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.